Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ahwah wal ahwal yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadisku, kemudian dia memahaminya, lalu menyampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Didoakan sama Nabi, didoakan supaya cerah wajahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis yang kelima dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai hadis yang kelima. Sekali pertemuan satu hadis, ya. Baik. Hadis yang kelima, an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya ibunda orang-orang yang beriman. Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda. Berarti hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaih? Wahai Rasul, siapa orang yang paling kamu cintai? Dengan jujur, dengan terus terang, Nabi SAW mengatakan Aisyah. Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, berhubung Aisyah itu perempuan, sahabat ini berharap kalau laki-laki dia, karena Nabi itu Masya Allah akhlaknya baik, sangat baik, sehingga orang yang bergaul dengan beliau, duduk dengan beliau, merasa dialah yang paling dicintai. Maka dia bertanya, wa minar rijal, kalau laki-laki siapa wahai Rasul? Rasulullah SAW nggak bisa bohong, jujur beliau mengatakan apa? Abuha, ayahnya dia. Ayahnya siapa? Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari di sini Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Sebab semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Istri-istri, karena Nabi itu istrinya apa? Banyak, bukan cuma satu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah,
ada Maimunah, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Zainab binti Jahas, ya, ada siapa lagi? Sofiyah. Jadi istri-istri Nabi SAW banyak, dan semuanya adalah wanita-wanita terhormat, wanita-wanita mulia, wanita-wanita pilihan, ya, yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semuanya adalah ibunda orang-orang yang beriman. Menarik, pernah diceritakan ada seorang mengatakan kepada ibunda Aisyah, wahai ibunda Aisyah, ada sebagian orang tidak mengakui engkau sebagai ibundanya. Ya, orang-orang yang benci sama Aisyah, kayak orang-orang Syiah, ya baik. Mereka nggak mengakui Aisyah itu sebagai ibunda mereka. Dengan santainya Aisyah mengatakan, oh iya benar, saya bukan ibunda mereka, karena saya hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Paham maksudnya? Ya, kalau mereka nggak mengakui saya, nggak ada masalah. Saya hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, memang saya nggak beriman, bukan ibunda mereka. Berarti orang-orang yang tidak mengakui Aisyah sebagai ibundanya, hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Karena Aisyah hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita wajib mengakui, meyakini bahwa ibunda Aisyah, demikian juga istri-istri Nabi, adalah ibunda kita. Apa maksudnya ibunda kita? Sebagaimana kita menghormati ibu kita sendiri, begitu juga kita harus menghormati, ya, istri-istri Nabi SAW, memuliakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Layaknya kita menghormati dan memuliakan ibu kita sendiri, walaupun mereka tidak melahirkan kita, tapi ini ibunda dari sisi kehormatan. Ummi Abdillah, ini yang disebut kemarin sudah saya sampaikan, namanya kunyah, yaitu nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Ya, jadi ini termasuk salah satu sunnah, Pak. Salah satu sunnah kalau seorang itu memiliki kunyah. Apa itu kunyah? Nama yang didahului dengan Abu kalau itu laki-laki, Ummu kalau perempuan. Walaupun dia belum punya anak, walaupun dia belum nikah. Aisyah nggak punya anak, Pak. Ya, uniknya, ajaibnya, istri-istri Nabi itu nggak ada yang punya anak, melainkan Khadijah, Aisyah, Hafsah, nggak ada yang punya. Maka ini juga hiburan bagi mungkin sebagian pasangan yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Ya, mungkin itu cara Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu apa? Baik bagi kalian. Apapun yang Allah pilihkan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan, yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Jadi Aisyah nggak punya anak, tapi beliau diberi kunyah oleh Nabi Ummu Abdillah. Pernah beliau mengatakan dalam riwayat Ahmad, ya Rasulullah, kullu nusaika laha kunyah. Hai Rasulullah, semua istrimu punya kunyah. Hoiri anak, saya aja yang belum punya, wahai Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, iktani anti Ummu Abdillah. Kalau begitu berkunyahnya dengan Ummu Abdillah. Berarti yang ngasih kunyah adalah siapa? Rasulullah. Makanya Aisyah disebut sebagai Ummu Abdillah, fakana yuqalu laha Ummu Abdillah hatta matat walam talid qattu. Maka Aisyah dipanggil, diberi kunyah dengan Ummu Abdillah sampai beliau meninggal dunia, padahal beliau tidak pernah melahirkan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah pernah keguguran, tapi itu pun tidak sahih. Itu pun tidak sahih. Yang benar bahwa Aisyah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah keguguran.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa kunyah itu nggak mesti punya anak, nggak mesti juga sudah nikah. Makanya pernah Rasulullah SAW pernah memanggil anak kecil dengan ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayr. Anak kecil nih, dia mainan burung, burungnya mati, dihibur sama Nabi, ya Aba Umair, dipanggil dengan kunyah, wahai Abu Umair. Jelas saja dia masih kecil, belum nikah, ya belum punya anak, tapi dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu Umair. Ini namanya kunyah, nama yang didahului dengan Abu atau Ummu, dan itu disyariatkan. Makanya para ulama banyak yang punya kunyah, rata-rata. Coba perhatikan dalam hadis Arba'in Nawawi ini, rata-rata ya Umar bin Khattab, Abu Hafiz, ya kemudian yang kemarin Abdullah bin Mas'ud, yang sebelumnya kunyahnya Abu Abdurrahman, begitu seterusnya. Para sahabat rata-rata punya kunyah. Abu Hurairah, Abu Dzar, ya Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, semuanya punya kunyah. Karena kunyah itu adalah suatu kehormatan, dan kunyah adalah sebuah doa yang berisi optimisme. Jadi kalau orang misalkan dia belum nikah, belum punya anak, tapi sudah punya kunyah Abu Abdillah, itu sama saja doa supaya nanti dia dapat Ummu Abdillah. Setelah dapat Ummu Abdillah, insya Allah punya anak namanya Abdullah. Itu harapan, itu doa, itu optimisme, ya. Dan Nabi SAW sangat suka optimis. Karena Nabi SAW yujibuhu at-tafa'ulu. Nabi itu suka untuk optimis, husnudzon, berbaik sangka, jangan pesimis, ya, jangan pesimis, jangan frustasi. Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini salah satu istri Nabi SAW yang sangat dicintai, dan beliau banyak ya memiliki keutamaan, keistimewaan, sampai Al-Imam Az-Zarkasi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Ijabah lima stadrakathu Sayyidatu Aisyah ala Sahabah menyebutkan 40 keutamaan Ibunda Aisyah. Keutamaannya, salah satu keistimewaan Ibunda Aisyah diantaranya tadi, istri Nabi yang paling dicintai. Ini keutamaan Aisyah. Salah satu keutamaan Ibunda Aisyah, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wanita sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah. Kalau laki-laki Abu Hurairah 5.000 hadis lebih. Kalau Aisyah, ya, itu wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 2.200-an, 2.200 hadis, ya. Makanya dia termasuk kategori 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 10 besar. Ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya Aisyah, yang lainnya laki-laki, ya. Di satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Di antara keutamaan Aisyah juga, Allah Subhanahu wa ta'ala membelanya dengan menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur sebagai pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Aisyah dari tuduhan keji orang-orang munafik, ya, dari tuduhan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik dulu menuduh Aisyah berbuat zina, ya, naudzubillah, dan itu isu gosip. Jadi sejak dulu, Pak, isu gosip perselingkuhan itu yang paling seneng untuk menyebarkan itu orang-orang munafik. Nah, sekarang banyak tuh di media sosial, infotainment, ya, acara-acara berita, rata-rata apa? Yang paling digoreng, yang paling laris manis, isu perselingkuhan. Ya, itu kerjaannya orang-orang munafik sejak dulu.
Orang-orang munafik dulu paling seneng kalau apa? Isu dan gosipnya masalah masalah perselingkuhan. Nah, jadi kita jangan menyibukkan hal-hal seperti itu. Ya, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun isu gosip bisa benar bisa salah. Ya, apalagi menuduh orang dengan berzina itu adalah bukan masalah yang enteng. Ya, bukan masalah yang enteng. Dalam Islam itu apa? Ketat sekali. Harus mendatangkan 4 saksi. Harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak malah dicambuk 80 kali. Intinya kita jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah dengan menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur sebagai bukti bahwasanya Aisyah tidak melakukan perzinahan. Ya, tidak melakukan perzinahan. Ini ayat-ayat yang akan dibaca sampai kiamat kelak. Dan ini salah satu keistimewaan, karena yang membela langsung adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibaca seterusnya sampai kiamat nanti. Oleh karenanya para ulama sepakat satu kata, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Siapa yang menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Itu sudah sepakat para ulama, nggak ada perselisihan. Kenapa? Karena orang yang menuduh Aisyah berzina berarti sama saja melawan Allah. Allah mengatakan Aisyah nggak berzina, kok kita mengatakan dia berzina? Itu berarti apa? Nantang Allah SWT, bantah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti itu maka berarti kafir, karena dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mungkin menuduh wanita-wanita yang lain dengan zina, itu masuknya dosa besar. Kalau dia tanpa bukti, tanpa saksi, ya, itu masuknya dosa besar, tapi tidak sampai mengkafirkan, tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau menuduh Aisyah, maka para ulama sepakat orang tersebut apa? Kafir. Kenapa? Karena Allah telah membela dan membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut. Baik, ini penting, ayolah ikhwah, kita sampaikan sedikit tentang biografi Ummul Mukminin Aisyah, karena banyak ya, terutama paham-paham Syiah Rafidah yang mencela ibunda Aisyah, yang mengkafirkan ibunda Aisyah. Bahkan mereka dengan lancangnya berani mengatakan Aisyah itu adalah penduduk neraka. Ya, banyak mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis untuk menghina Aisyah. Mempermainkan, bukan menafsirkan, mempermainkan. Ya, contoh misalkan mereka mengatakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah tatkala mengisahkan Musa, dia berkata kepada Bani Israel, Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa loh ini, jadi artinya nggak ada hubungannya dengan Aisyah ini. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Kata orang-orang Syiah, yang dimaksud sapi adalah Aisyah. Ini mana? Ini bukan penafsiran, ini namanya mempermainkan Al-Quran. Apa hubungannya Nabi Musa dengan ini? Kan situasi Nabi Musa kepada Bani Israel kok ditafsirkan Aisyah, kan nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung sama sekali. Begitulah, karena mereka di dalam hati mereka terdapat apa? Penyakit kebencian kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya ya, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah membersihkan hati kita. Jangan ada kebencian kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada para sahabat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, karena ayat ini berkaitan tentang Muhajirin dan Ansar sebelumnya. Orang-orang yang datang setelah mereka, termasuk kita, karena kita datang setelah para sahabat. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami
dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan kamu jadikan di dalam diri kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya jangan ada kebencian kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada para sahabat yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Ya, sangat kerdil, sangat tidak layak orang yang pendosa seperti kita malah mencelah orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar gembira dengan surga. Siapa kita sehingga malah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama kami, yang tidak ada contohnya dari agama Islam, maka amalan tersebut raddun, yang tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, yakni dalam lafaz Imam Muslim, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, hadis yang sangat penting. Makanya hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in ini hadis-hadis pilihan, Pak. Semuanya hadis-hadis yang merupakan landasan dalam beragama. Ya, hadis-hadis yang sangat penting. Kalau hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu bin niat, setiap amalan tergantung kepada niat, itu untuk timbangan amalan batin. Itu syarat diterimanya amal ibadah yang pertama. Kalau hadis ini itu untuk timbangan amalan yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah yang kedua, yaitu al-mutabah. Seorang itu beribadah harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makanya hadis yang pertama dan hadis yang kelima ini dua-duanya hadis yang sangat penting, yang merupakan dua syarat diterimanya amal ibadah. Hadis yang pertama tentang syarat niat, ikhlas. Hadis yang kedua tentang syarat ittiba, mutabah. Karena amal ibadah kita, ma'asyiral muslimin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syarat. Ini penting. Kita semuanya diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali kalau ibadah itu memenuhi dua syarat. Nggak banyak-banyak syaratnya. Kita kalau mau masuk perusahaan, daftar, ya itu banyak syarat-syaratnya. Ya, kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma dua, nggak banyak-banyak. Cuma sulit. Nggak gampang. Yang pertama apa? Ikhlas. Ini yang paling sulit nih. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubangnya. Ya, makanya menjaga keikhlasan, menjaga niat itu berat. Ya, maka jangan sampai kita beribadah bukan karena Allah SWT. Amal kita ini udah dikit. Jangan sampai udah dikit nggak ikhlas lagi. Ya, inna a'malakum qalila fa ahlisu fi hadzal qalil. Amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan pada amal kalian yang sedikit ini. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Yaitu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sholat mengikuti tuntunan Rasulullah, puasa mengikuti tuntunan Rasulullah, haji mengikuti tuntunan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya beribadah itu mengikuti beliau. Dalam masalah sholat, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Dalam haji, umrah, Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Dalam kurban, Rasulullah mengatakan,
siapa yang berkorban sebelum hari raya Idul Adha, maka itu sembelihan biasa, bukan korban. Ya, dalam masalah puasa Rasulullah pun demikian. Artinya kalau kita ingin amal ibadah kita diterima, maka harus mengikuti aturan Rasulullah. Karena ibadah bukan berdasarkan hawa nafsu, semau kita. Sholat semau kita. Nih, waktunya mungkin belum isya, udah sholat mau duluan mumpung semangat nih. Ya, subuh 2 rakaat dikit amat. Ya, mau nambahin. Baik, korban kayaknya berat nih kalau korbannya kambing, udah korban ayam aja, ya, atau korban perasaan. Nah, iktikaf, wah kalau iktikaf di masjid berat nih kayaknya, ya, mending di rumah aja lah. Oleh karenanya ibadah itu bukan berdasarkan perasaan, ibadah itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun kita ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, seperti dalam hadis ini tertolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma, capek, ya, sudah menghabiskan uang, sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan tenaga, tapi ternyata nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi. Banyak orang melakukan amal-amal ibadah, tapi tadi nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Udah mengeluarkan uang, udah habisin waktu, sudah habis tenaga, tapi ternyata nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan mereka, kata para ulama, seperti orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Cuma memberatkan, nggak ada faedahnya. Orang kalau mudik atau kalau umroh atau haji gitu ya, tasnya, kopernya itu diisi dengan yang bermanfaat, diisi dengan baju, obat-obatan, jajan, dan yang nggak boleh ketinggalan sekarang HP sama CSS-an. Ini kan kalau pergi-pergi nggak boleh ketinggalan tuh ya. Tapi kalau misalkan ada orang mudik nih, atau pergi umroh, pergi haji, ya, bepergian, kopernya diisi pasir, kerikil, besi, ini hanya memberatkan tapi nggak ada faedahnya. Maka jangan sampai kita itu beribadah cuma, ya, habis waktu, habis harta, habis tenaga, tapi semuanya sia-sia, percuma, tak berguna, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faedah hadis ini satu, yaitu apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Ya, karena amal ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutabah. Dan ini harus selalu kita ingat. Dalam setiap ibadah, tanyakan, saya ikhlas apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Saya niatnya apa? Pertanyaan yang kedua, amal ibadah ini ada dalilnya apa tidak? Yang saya lakukan ini. Jangan-jangan nggak ada dalilnya, hanya ikut-ikutan saja. Ya, kalau ikut-ikutan saja, sayang waktu saya, sayang tenaga saya, ya kan? Nah, kan banyak orang melakukan amal-amal ibadah, tapi nggak ada dalilnya, bikin capek aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan patokan ibadah itu kualitasnya, bukan kuantitas. Bukan banyak sedikitnya, tapi yang paling penting berkualitas. Makanya dalam surat Tabarak Allah mengatakan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi paling baik. Dan amalan yang paling baik, ya para jemaah, itu maksudnya yang paling baik adalah tadi, yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan Rasul. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, kaidah. Ini kaidah penting. Kaidah penting.
hukum asal masalah ibadah adalah haram, terlarang, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Berbeda dengan masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Saya ulangi, ini kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama. Hukum masalah ibadah adalah haram, terlarang, sampai ada dalil yang mensyariatkan, mencontohkan. Berbeda dengan masalah dunia, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'dukum." Kalau urusan dunia terserah kalian, yakni hukum asalnya apa? Boleh. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan ibadah agama, maka harus mengikuti tuntunan saya, ajaran saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, para jemaah, hendaknya kita membedakan antara urusan ibadah dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Misalkan, ya, ini apa namanya? Teh, misalkan. Zaman Nabi ada teh apa tidak? Zaman Nabi nggak ada. Tapi boleh apa tidak? Boleh. Ini saya minum. Zaman Nabi ada kopi apa tidak? Nggak ada. Makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi palsu itu, Bang. Hadis palsu. Masa ada hadis man mata fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahunna. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa kopi, maka neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Ini hadis palsu buatan pecinta kopi. Ya. Tapi walaupun nggak ada hadisnya, tapi kopi itu halal atau haram? Halal, karena dia masalah dunia, masalah makanan, masalah pakaian, masalah pekerjaan. Ya, demikian juga penemuan-penemuan modern. Ya, pesawat, mobil, sepeda motor, HP, laptop. Ini masalah apa? Dunia. Berarti hukum asalnya boleh. Siapa yang melarang, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau ada yang bilang misalkan tahu tempe haram misalkan, ya, kita tanya, mana dalilnya? Kalau kamu bisa membawakan dalilnya apa tidak? Memang ada dalilnya. Kalau dia bisa mendatangkan dalilnya, kita terima. Tapi kalau nggak ada dalilnya, berarti kembali kepada hukum asal. Dan inilah kehebatan Islam. Islam itu cocok untuk setiap zaman. Karena untuk masalah dunia itu selalu berkembang. Ya, di zaman Nabi tadi nggak ada kopi, nggak ada teh, apalagi siomay, ya, sebelah misalnya, nggak ada. Tapi itu masalah apa? Dunia, hukum asalnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Siapa yang melarang, kita tuntut untuk mendatangkan dalil. Berbeda dengan masalah apa? Ibadah, masalah agama. Kalau masalah agama, kita tanya, mana dalilnya? Jangan mana larangannya, bukan. Ya, emang ada larangannya. Orang sholat isya 5 rakaat. Janganlah kalian sholat ya isya 5 rakaat. Ada larangannya apa tidak? Nggak ada. Tapi boleh apa tidak? Nggak boleh, karena nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya. Orang ibadah kurban tadi dengan ayam atau dengan bebek, boleh apa tidak? Nggak boleh. Apa ada larangannya? Jangan kalian kurban dengan ayam atau bebek. Nggak ada. Nggak ada larangannya. Tapi permasalahannya ini masalah ibadah. Bukan ditanya mana larangannya, tapi mana dalilnya. Kalau ada yang berkorban seperti itu, kita tanya mana dalilnya. Ya, mana dalilnya. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Kemarin lagi viral misalkan tentang khotib wanita, khotib Jumat perempuan, sampai MUI turun tangan mengeluarkan fatwa.
bahwa tidak boleh khotib Jumat itu apa? Perempuan. Ya, ada suatu pemikiran mengatakan apa? Boleh, ini sama aja laki perempuan. Ini masalah ibadah. Masalah ibadah itu jangan ditanya mana larangannya, tapi mana dalilnya. Di zaman Nabi banyak wanita-wanita yang pinter. Aisyah kurang pinter apa? Ya, beliau 2200 lebih hadis yang diriwayatkan, paling ngerti tentang. Tapi apa Aisyah pernah sebagai khotib Jumat? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Karena ini masalah ibadah, karena ini masalah agama, maka yang ditanya mana dalilnya, bukan mana larangannya. Kalau mana larangannya itu masalah dunia. Kalau ada yang melarang kopi misalkan, mana larangannya? Itu benar. Ya, kalau ada yang melarang naik pesawat misalkan, mana larangannya? Itu benar. Makanya salah juga ada sebagian orang semuanya bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Berarti nggak usah naik pesawat, nggak usah naik mobil, naik onta aja sana. Ini orang nggak bisa membedakan mana masalah ibadah, mana masalah dunia. Ya, yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini tentang masalah bid'ah itu masalah ibadah. Masalah ibadah. Adapun masalah dunia silahkan. Islam nggak melarang. Nggak ada para ulama mengatakan naik mobil haram itu nggak ada. Nah, sudah. Baik. Sudah ada. Nah, enaknya kajian antara maghrib dengan isya itu. Jadi kalau sudah adzan udah selesai, nggak bisa diperpanjang lagi. Nah, jadi alhamdulillah. Berarti itu aja dua faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa hadis ini memberikan kepada kita faedah apa? Syarat diterimanya amal ibadah salah satunya adalah harus sesuai dengan agama Muslim. Yang kedua, hadis ini memberikan kepada kita kaidah penting bahwa hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Berbeda dengan masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada hadis yang ke 6 ya. Insyaallah taala semoga Allah memberkahi kita semuanya dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.